Memang dari hampir puluhan napiter yang saya temui di penjara-penjara, ketika saya tanya, kalau Anda saya beri kesempatan untuk menggunakan orientasi politik, mereka selalu menjawab, ya partai itu. Dan sudah jelas, Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Bapak Dubes RI untuk Mesir, Pak Lutfi Rauf, dan yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram, Bapak Kiai Mukhlason Jalaluddin, yang saya hormati juga Gus Nur Burhanuddin, dan juga yang saya hormati Mas Fahri Fanani, dan juga adik Dinda moderator Gus Hasanul Ulil, dan ini partner saya ini Habib Nuruzzaman bin Yahya. Ini orang yang betul-betul saya kagumi, ini luar biasa. Ini kalau berbicara terorisme, sebenarnya saya di depan adik-adik Mesir dan juga para kiai, para gus di Mesir ini saya agak minder. Karena begini, saya itu kalau memberikan materi di Indonesia itu nggak jauh-jauh dari Syekh Usama Said Al-Azhari. Tidak jauh-jauh dari Said Qutb. Ini orang Mesir semua masalahnya. Tentunya teman-teman di Mesir ini jauh lebih menguasai. Dan kalau untuk urusan Ikhwanul Muslimin, nah ini pakarnya ini Habib Zaman ini. Ini udah kelotokan kalau soal Ikhwanul Muslimin ini. Tapi pada intinya begini, kita berbicara tentang jaringan terorisme ya. Di Indonesia ini sebenarnya tegas saya katakan bahwa ini saya juga tadi malam kebetulan saya juga berbincang lama di streaming video YouTube dan juga Zoom dengan Buya Syakur Yasin. Hari ini pagi ini juga webinar tentang terorisme, siangnya terorisme, siang sedikit tentang offline tentang terorisme, sore juga membahas tentang terorisme dengan PBB tadi, telekonferensi baru selesai, makanya saya agak telat, mohon maaf. Tapi pada intinya begini, saya tetap bersikukuh kalau persoalan terorisme di Indonesia ini selalu beririsan dengan kepentingan politik, atau yang saya sebut dengan politisasi agama. Ini tidak jauh dari situ. Dan ini mungkin secara historik juga ada di dalam Islam, bahwa ketika Islam ini berkenalan dengan dunia radikalisme ini tidak jauh-jauh dari politik. Dari sejak zaman Kanjeng Nabi wafat, after the Prophet era, ini memang Islam ini kemudian berkelindan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya radikalisme. Berkegiatan dengan ekstremisme berbasis kekerasan, violent extremism. Lalu kemudian ada juga terorisme pada abad-abad berikutnya. Nah, ini memang sudah mengakar, meskipun sebenarnya terorisme ini tidak selalu domain orang Islam. Semua agama punya potensi radikalisme. Semua ideologi punya potensi radikalisme, mulai dari komunisme, liberalisme, kapitalisme, bahkan sampai anarkisme yang tadinya tidak mengenal kekerasan, hingga akhirnya kata-kata anarkisme sendiri harus identik dengan destruktif dan kekerasan. Tadinya ketika dikeluarkan ide-ide tentang anarkisme oleh Mikhail Bakunin ini sebenarnya bukan kekerasan, tapi ketika dia bertemu dengan irisan-irisan politik, anarkisme menjadi kekerasan. Ini adalah satu pola di mana juga Islam pada akhirnya diseret paksa ke dalam dunia kekerasan itu ketika bersinggungan dengan yang sifatnya kepentingan-kepentingan politik. Makanya saya sering mengatakan ini, sering menulis ini, bahwa ketika politik sudah menunggangi agama, maka semua kejahatan politik itu akan terlihat terhormat. Bagaimana pembunuhan-pembunuhan pada zaman Khulafaur Rasyidin itu terjadi. Bagaimana ketika pembunuhan dan kejahatan-kejahatan itu terjadi pada masa khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan hingga Bani Umayyah jilid kedua di Cordoba dan sebagainya. Kejahatan-kejahatan itu terjadi karena bersentuhan dengan urusan kekuasaan. Indonesia seperti apa? Sama. Mereka kemudian bermetamorfosis. Kita tidak usah membahas soal sejarah Islam dan radikalisme, ini sangat panjang ini. Mungkin teman-teman di Mesir sudah kelotokan soal ini, apalagi Habib Zaman. Habib Zaman sudah menguasai penuh soal historik radikalisme di dalam Islam. Tapi di Indonesia pada saat ini adalah ini kemudian dilumas, semakin diperlicin gerakan terorisme ini oleh kegiatan-kegiatan politik, baik yang bergerak pada tataran normatif maupun yang bergerak pada tataran underground, clandestine. Ini banyak terjadi. Ada yang berdubah dengan politik normatif. Ada salah satu partai yang selalu membela kelompok-kelompok radikal ini. Nah, ini di Mesir kadernya banyak ini. Ini harus segera diberesin ini. Ini biasanya ada di Nasir City nih kayaknya. Biasanya mereka itu berdiam di satu gedung, statusnya mahasiswa Al-Azhar, tapi sebenarnya ya kegiatannya di antara mereka juga. Ini sebenarnya sudah diendus, tapi ya gitu deh. Kita nggak usah ngebahas itulah. Tapi pada intinya begini, banyak kader-kader kita, anak-anak generasi muda kita ini sesuai dengan
hadis Kanjeng Nabi dalam kitab Bukhari, nomornya kalau nggak salah 3342 ya. Itu memang kelompok-kelompok radikal ini memang lebih suka nyasar anak muda. Kenapa? Ini adalah investasi kekerasan di masa depan dan juga merupakan akselerator dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya terorisme ini. Ini bukan hanya terjadi dalam Islam, tapi juga terjadi pada agama lainnya. Tapi, nah, ini ironisnya, militansi di dalam Islam ini menjadi sustain. Mengapa? Karena kepentingan politiknya juga sustain. Di Kristen di Eropa, pasca revolusi Prancis, pasca revolusi Inggris, semua kegiatan-kegiatan hegemoni gereja terhadap politik itu kemudian berhenti dan tidak sustain. Ini menjadi suatu permasalahan sendiri bagi umat Islam sendiri. Kalau kemudian sekarang ini di Myanmar ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya radikal, menghajar habis suku Rohingya yang dianggap Islam, atau Bharatiya Janata di India kemudian menghabisi umat Islam di Gujarat dan di beberapa tempat. Ini saya kira ini baru saja terjadi. Artinya apa? Baru saja terjadi dalam bentuk entity. Tapi di dalam Islam, sejak abad-abad awal Hijriah, dunia radikalisme ini sudah berbentuk entitas, atau yang kita kenal dengan Khawarij itu. Tapi ini adalah pola-pola yang kemudian terbawa sekarang, meskipun mungkin secara entity Khawarij ini sudah tidak berbentuk suatu wadah, suatu bejana, tapi pemikirannya terus bergulir. Nah, di Indonesia itu hampir semua napi teroris dan juga teroris yang terpapar oleh ideologi-ideologi kekerasan ini, semua mengakui bahwa cita-citanya adalah menegakkan khilafah, tidak terkecuali. Bahkan salah satu partai ini nanti Habib Nur Zaman yang akan mengatakan partai kurang selawat jangan disingkat, itu nanti Habib Nur Zaman ini yang akan mengatakan itu. Tapi memang dari hampir puluhan napiter yang saya temui di penjara-penjara, ketika saya tanya, kalau saya beri kesempatan untuk menggunakan orientasi politik, mereka selalu menjawab, ya partai itu. Ketika ditanya, mengapa partai itu? Tujuannya sama, cita-citanya sama. Apa? Menegakkan khilafah. Semua 100% semua teroris yang ada di Indonesia yang sudah ditangkap, yang sekarang ada di lapas-lapas dan rutan, jawabannya sama. Inilah kemudian yang membuat kita itu termasuk ini saya sering bekerja dengan Habib Nur Zaman di sini, bahwa memang akar radikalisme dan terorisme di Indonesia itu berada pada ajaran-ajaran yang sifatnya intoleran. Saya sedikit mau bercerita tentang perbedaan antara kasus bom Makassar dan juga penyerbuan ke Mabes Polri kemarin. Ini ada dua irisan yang berbeda. Yang satu adalah pola lama, yang di Makassar ini pola lama, karena dia berbasis jaringan. Ini berbasis jaringan, irisan Makassar ini sama dengan Poso, dan juga Palu, dan sebagainya. Ini satu irisan. Dan ini berbasis jaringan, berbasis Jamaah Ansarud Daulah atau Mujahidin Indonesia Timur. Kalau dia itu menggunakan pola-pola seperti itu, memang ini agak sedikit bisa diatasi sebenarnya oleh pihak keamanan kita, karena apa? Surveillance kita itu sudah lumayan bagus sebenarnya, tapi memang pasti adalah celah-celah kecolongan seperti yang terjadi di katedral di Makassar kemarin. Yang menjadi permasalahan adalah apa yang terjadi di Mabes Polri kemarin. Ini adalah yang kita sebut dalam dunia terorisme itu adalah self-radicalization. Meradikalkan dirinya sendiri, menemukan ajarannya sendiri secara online, lalu berbaiat sendiri dan melakukan aksinya sendiri. Secanggih apapun teknologi surveillance kita, secanggih apapun intel dari Densus 88 untuk bergerak, ini tentu saja sulit untuk diatasi. Karena kita tidak mungkin mengawasi jutaan orang, dia mau pergi kemana, dia mau berbuat apa. Nah, ini yang harus menjadi concern kita, bahwa aksi-aksi lone wolf ini dalam waktu ke depan akan menjadi tren ketika mata rantai dari jaringan teroris ini sudah diputus-putus oleh Densus 88. Penangkapan-penangkapan yang terjadi itu sekarang, itu adalah upaya untuk memutus mata rantai itu. Supaya tidak ada jalur komando, supaya sel-sel tidur ini kehilangan mata rantai tombolnya. Dari amir-amirnya, mereka supaya terputus mata rantainya. Nah, ini yang dilakukan oleh Densus 88. Tapi pencegahannya gimana? Pencegahan itu bagaimanapun, itu tidak akan bisa dilakukan apabila tidak melibatkan masyarakat.